Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. But before starting our lesson, please pray to Allah Subhanahu wa taala by saying Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini apakah masuk semua? Alhamdulillah, semuanya masuk. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang giving opinion, cara memberikan pendapat. Pernahkah anak ikut berdiskusi? Kalau pernah, pasti di situ akan ada memberikan pendapat, menanyakan pendapat dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah asking opinion, yaitu menanyakan atau meminta pendapat. Ada 5 cara dalam hal ini yang saya sajikan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah what is your opinion about? Bagaimana menurut pendapatmu tentang? Nah, setelah tentang itu diisi dengan sesuatu yang ditanyakan itu. Umpamanya, what is your opinion about our school? Bagaimana menurut pendapatmu tentang sekolah kita? Cara yang kedua adalah what do you think about? Bagaimana menurutmu tentang? Setelah tentang sama dengan yang tadi, yaitu diisi dengan sesuatu yang kita tanyakan. Umpamanya tadi, what do you think about our school? Cara yang ketiga adalah how do you feel about? Artinya bagaimana menurutmu tentang? Ini sama dengan yang pertama, kedua, dan ketiga. Cara yang keempat yaitu how about? Bagaimana dengan? Atau cara yang kelima, what about? Bagaimana dengan? Ini biasanya diisi dengan kata kerja berbentuk ing. Umpamanya seperti ini, how about going to Bali after finishing our school? Bagaimana dengan pergi kembali setelah selesai sekolah? Ini cara meminta pendapat yang kita namakan dengan asking opinion. Setelah kita tahu bagaimana cara meminta pendapat, kemudian kita akan belajar bagaimana cara memberikan pendapat. Yang pertama, di dalam memberikan pendapat itu diawali dengan in my opinion, yang dalam bahasa Indonesia adalah menurut pendapat saya. What is your opinion about our school? Maka kamu akan menjawab, in my opinion, our school is good. Menurut pendapat saya, sekolah kita itu baik. Cara yang kedua adalah I think. Menurutku, bahwa. Lah, kata bahwa atau that ini bisa disebutkan, bisa tidak. Contohnya tadi adalah what do you think about our school? Maka kita jawab dengan I think that our school is good. Menurutku, sekolah kita adalah sekolah yang baik. Cara yang ketiga di dalam memberikan jawaban atau memberikan pendapat adalah diawali dengan kata I feel. I feel, menurut saya. Umpamanya adalah how do you feel about our school? I feel our school is very good. Dan seterusnya. Begitu juga dengan yang keempat ini kita jawab dengan in my mind. Dalam bahasa Indonesia adalah menurut hemat saya. In my mind. What do you think about our school? In my mind, our school is very good. Begitulah cara memberikan pendapat. Ada yang diawali in my opinion, ada yang diawali dengan I think, ada yang diawali dengan I feel, ada in my mind. Terserah mana yang akan digunakan. Setelah itu mari kita belajar cara menerapkan di dalam dialog. Contoh yang pertama adalah what is your opinion about our school? Maka dijawab dengan in my opinion our school is a good school around here. Bagaimana menurut pendapatmu tentang sekolah kita? Menurut pendapatku, sekolah kita adalah sekolah yang bagus di sekitar sini. Contoh yang kedua adalah what do you think about the film?
I think that the film is terrible. Bagaimana pendapatmu tentang film itu? Menurutku, film itu sangat jelek. Contoh yang ketiga adalah how do you feel about this shirt? I feel this shirt is suitable for my trousers. Bagaimana pendapatmu tentang baju ini? Oh, I feel this shirt is suitable for my trousers. Menurutku, baju ini sangat cocok dengan celana saya. Keempat, how about going to canteen after school? Nah, di sini kata going dibentuk ing karena setelah about, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. How about going to canteen after school? I think it's good idea. I extremely agree with you. Bagaimana dengan pergi ke kantin setelah sekolah? Oh, menurut saya itu ide yang bagus. Saya sangat setuju denganmu. Contoh yang terakhir adalah what about eating in the canteen now? In my mind, eating in the canteen now is very nice because I'm hungry now. Bagaimana dengan makan di kantin sekarang? Menurut hematku, makan di kantin sekarang sangat lezat karena saya sedang lapar sekarang. Coba sekarang praktekkan dialog ini dengan temanmu. Please practice this dialogue with your friends. Now please answer these questions orally. Sekarang jawablah pertanyaan ini secara oral, secara lisan. Silakan direkam di HP-mu, nanti kirimkan ke Bapak lewat WA Japri. Oke. Then create a short dialogue with one of the situation below. Sekarang buatlah sebuah dialog pendek dengan keadaan-keadaan yang di bawah ini. 1. Going to the library. 2. Playing football. 3. Going to coffee shop. 4. Going to the beach. 5. Playing futsal. Silakan dipilih salah satu dari 5 macam situasi itu dengan membuat dialog yang sesuai. Setelah kita mempelajari tentang meminta pendapat, menanyakan, memberikan pendapat, lalu di dalam berpendapat itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, sekarang kita mempelajari tentang bagaimana cara menyetujui pendapat. Jadi ketika ada teman kita yang berpendapat, kita menyatakan setuju, maka ini adalah cara-cara menyetujuinya. Yang pertama adalah yes, I agree with you. Ya, saya setuju denganmu. Ini setuju. Yang kedua, yes, you are right. Ya, kamu benar. Berarti menyetujui pendapat teman. Yes, that's true. Or yes, that's right. Ya, itu benar. Yang ketiga, yang keempat adalah I couldn't agree more. Saya sangat setuju apa yang kamu katakan itu. Yang kelima adalah I think so too. Saya juga berpikiran seperti itu. Semua ini adalah menandakan bahwa kita setuju dengan pendapat teman. Dalam bahasa Inggris kita namakan agreeing an opinions. Lalu bagaimana jika kita tidak setuju? Disagreeing an opinion. Ini juga ada beberapa cara yang bisa dipilih salah satunya. Yang pertama adalah I don't agree. Saya tidak setuju. I disagree, I'm afraid. Saya rasa saya tidak setuju. I don't think so. Saya pikir tidak begitu. I don't think that's right. Saya pikir itu tidak benar, maka itu namanya kita tidak setuju. I think you are wrong. Wah, kupikir kamu salah. Karena salah berarti tidak benar. Kalau tidak benar berarti kita tidak setuju dengan pendapat itu. I don't believe that. Saya tidak setuju dengan itu. Ini semua kita gunakan for disagreeing an opinion. Kita tidak setuju dengan pendapat teman kita. Coba dialog ini dipraktekkan dengan teman kamu, kemudian cari mana ungkapan yang tidak setuju atau ungkapan yang setuju. Well, my students, now we practice. Sekarang kita waktunya praktek tentang do you agree? Apakah kamu setuju with this statement dengan pernyataan-pernyataan berikut ini? Number 1, English is not important in our life today. Apakah bahasa Inggris itu penting dalam kehidupan kita? Agree or disagree? Number 2, computer doesn't have any advantages at all.
agree or disagree. Number 3, young people should get work before they get married. Number 4, employee who comes late to work should be punished. Number 5, government should prohibit smoking in public area. Please state agree or disagree. And now please make a group of 3 or 4 and then discuss your views of the importance of mobile phone or handphone, then present the result of your discussion in front of the class. Karena ini masih dalam masa pandemi, masih belajar di rumah, nanti ini kita praktekkan ketika kita masuk di dalam kelas saja. Yang paling akhir, nanti kita evaluasi, kerjakan evaluasi di halaman berikut ini. Jadi ini evaluasinya, pilihlah jawaban yang benar nomor 1 sampai 10. Number 1 until number 10. Setelah itu kirimkan jawaban kamu lewat WA Japri atau lewat grup. Kemudian ini merupakan pertemuan pada pagi hari ini. Sehingga dengan adanya evaluasi nanti Bapak harapkan semuanya dapat nilai yang baik. Anak-anakku semuanya, inilah pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kesimpulannya, pada pagi ini kita telah mempelajari tentang bagaimana cara memberikan pendapat, meminta pendapat, menyetujui pendapat, dan tidak setuju terhadap pendapat orang lain. Kemudian untuk memperdalam itu, jangan lupa untuk mengerjakan yang belum dikerjakan di dalam pertemuan ini, yaitu tentang membuat dialog sesuai dengan situasi dan sebagainya itu. Dan jika mengalami kesulitan bisa bertanya pada Bapak atau bisa mencari di internet yang sesuai dengan Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and participation in joining our English program today. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.